SM Store, amanah dalam muamalah. Yang harus diperhatikan terhadap para penuntut ilmu yang pertama, ada pada penuntut ilmu yang pertama mengikhlaskan niat hanya mengharap ridha Allah Ta'ala. Yang kedua, menyimak ketika pemateri menyampaikan materi. Yang ketiga, mencatat faidah yang didapat dari kitab. Dan yang keempat, mengamalkan ilmu yang telah didapat. Dan teruntuk para orang tua yang membawa buah hatinya, dimohon mengondisikan putra-putrinya agar tetap tenang, agar kajian daurah hari ini berjalan dengan kondusif. Adapun rundown dari daurah hari ini dimulai dari jam 13.00 sampai jam 14.00 materi sesi pertama, dilanjut 14.45 sampai 15.45 break sholat, dilanjut lagi materi sesi kedua jam 15.45 sampai jam 16.45, dan yang terakhir ada sesi tanya jawab dari jam 16.45 sampai jam 17.00. Tanya jawab beserta kuis insyaallah. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ustadz Abu Qasim Hafizahullah, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral ikhwah, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada daurah kali ini kita akan mengkaji sebuah risalah, yaitu Qawaid fit Tauhid Ar-Rububiyah wal Uluhiyah wal Asma'i was Sifat, yaitu kaidah-kaidah penting di dalam masalah tauhid yang tiga. Ada tauhid ar-rububiyah, ada tauhid al-asma' was sifat, ada tauhid al-uluhiyah. Hanya saja yang akan kita kaji adalah hanya sebagian kecil dari tauhid secara umum yang beliau sampaikan, yaitu Syekh Walid bin Rashid As-Sa'idani hafizahullah, itu sekitar 8 kaidah saja dalam masalah tauhid secara umum. Ya.
Adapun kitab aslinya beliau ini membawakan ratusan kaidah-kaidah dalam masalah tauhid yang 3 ini para jemaah. Masing-masing tauhid dibawakan puluhan bahkan sampai ada yang ratusan. Berarti sekitar hampir 200 lebih kaidah dalam kitab aslinya. Hanya saja kita akan perkenalkan apa yang ada dari kitab tersebut berupa mungkin bagian kecil di awal dari kaidah-kaidah yang beliau bawakan, yaitu kaidah di dalam tauhid secara umum. Kemudian para jamaah sekalian, di sesi kedua insyaallah kalau mencukupi waktunya nanti kita akan kaji tentang kaidah dalam tauhid al-asma'i was sifat, dan ditekankan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan itu saya rangkum dalam risalah ini, yaitu risalah kaidah penting dalam bertauhid. Berarti dalam kitab ini ada 2 pembahasan para jemaah. Pembahasan pertama adalah kaidah di dalam tauhid secara umum, yang mana terdapat di situ ada 8 kaidah. Ya. Ada 8 kaidah dari mulai halaman 1 sampai kepada halaman 31. Itu risalah yang pertama. Risalah yang kedua, kaidah dalam memahami nama dan sifat Allah, itu dimulai dari halaman 32 sampai akhir kitab. Yang dibahas sekitar 12 kaidah. Di dalam masalah nama dan sifat yang dibahas berapa? 12 kaidah. Adapun dalam masalah tauhid, uluhiyah, rububiyah secara umum di awal adalah 8 kaidah. Baik, jadi total berapa? 8 tambah 12 berapa jemaah? 20 ya. Nah, jadi tahu tentang kaidah dalam asma dan sifat itu ada 12, dan kaidah dalam tauhid secara umum di awal ada 8 kaidah. Baik. Para ulama membuat kaidah-kaidah dalam disiplin ilmu di dalam Islam, entah itu dalam tafsir, dalam fikih, termasuk di dalam masalah akidah ini. Di antara faedahnya mempelajari ilmu melalui kaidah itu adalah minimal beliau jelaskan ada 3 faedah. Antum lihat di halaman 2, halaman 3. Ya. Jadi kita belajar ada kaidah dalam tafsir, kaidah dalam hadis, kaidah dalam fikih, kaidah. Nah, mempelajari ilmu dengan mempelajari kaidahnya itu ada 3 faedah minimal. Yang pertama, menghidupkan metode Al-Quran dan As-Sunnah di dalam pengajaran. Ya. Di mana dalam menyampaikan hukum-hukum syariat, Al-Quran atau As-Sunnah itu menggunakan metode dengan cara taksil dan ta'qid. Taksil yakni mendasar, ta'qid yakni menggunakan kaidah-kaidah. Bahkan di antara mukjizat Nabi Muhammad SAW adalah Allah anugerahkan jawami'ul kalim. Jawami'ul kalim artinya apa? Berbicara dengan singkat, ringkas, namun dalam maknanya. Ya. Itu mukjizat Nabi yang enggak diberikan kepada nabi-nabi yang lain. Oleh karenanya kandungan Al-Quran atau hadis-hadis Nabi itu singkat, padat. Ini merupakan sebuah kaidah, sebuah rumus. Ya. Contoh misalnya innamal a'malu binniyat. Innamal a'malu binniyat itu singkat, padat. Ini sebuah kaidah. Artinya amalan itu tergantung niat. Amalan itu tergantung niat. Baik dalam masalah ibadah, dalam masalah muamalah, tergantung niatnya yang dianggap. Nah ini ringkas, singkat, padat. Demikianlah metode Al-Quran juga demikian. Di dalam Al-Quran ada yang disebut dengan usul al-akhlaq.
Usul al-akhlaq dalam Quran, pokok-pokok akhlak, singkat, padat tapi menyeluruh. Yaitu Allah berfirman, "Innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal baghi." Ya. Sesungguhnya Allah Ta'ala memerintahkan bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba, berbuat baik, berbuat adil, wa ita'i dzil qurba, untuk berbuat baik mendatangi kerabat-kerabat. Disebutkan hanya beberapa poin tapi singkat, menyeluruh, dapat semuanya. Itu namanya usulul akhlak dalam Quran. Demikian para jemaah. Maka kita mengkaji ilmu dengan mengkaji kaidah-kaidahnya, berarti kita menghidupkan metode Al-Quran dalam pengajaran. Ya. Kaidah itu semacam rumus. Nah, dalam ilmu disiplin dalam Islam ada kaidah semuanya. Ada kaidah fikih, ada kaidah tafsir. Nah, yang kedua, menghemat waktu. Karena jika kita mempelajari ilmu dengan mengkaji rincian tafsilat ilmu, rincian ilmu itu lama sekali jemaah. Lama sekali. Berbeda dengan kalau kita yang dikaji dasar-dasarnya, rumus-rumusnya, dipegang kepalanya, sehingga menghemat waktu. Ya. Contohnya dalam masalah penerapan kaidah di dalam masalah, misalnya bab fikih atau bab yang lainnya. Misalnya, kalau ada orang yang mengatakan seorang suami kepada istrinya, "Dek, kamu pulang ke rumah orang tuamu." Nah, ini jatuh cerai atau tidak, maka cukup pegang kaidahnya, innamal a'malu binniyat, sungguhnya amalan tergantung niat. Maka jatuh atau tidaknya cerai tergantung dari niatnya sang suami. Kalau niat menceraikan, jatuh cerai. Nah, ini kita dapatkan dari kaidah tadi, innamal a'malu binniyat. Contoh lagi yang gampang, setiap yang membahayakan haram dalam Islam. Dasarnya apa? La dharar wa la dirar. Selesai. Kaidah. Jadi kita tahu banyak hal hanya dengan mengetahui dari kaidah-kaidahnya. Yang ketiga jemaah, memelihara akal pikiran kita dari kesibukan ini pengkajian ya, terhadap hal yang sifatnya cabang dan tafsilat rincian-rincian ilmu. Ya. Menghafal dalil-dalil itu kan berat, tapi menghafal kaidah itu ringan. Oleh karenanya kita kalau boleh tidak kaidah dijadikan dalil, al-jawab boleh, karena kaidah itu adalah tercipta dari sebuah dalil. Bahkan bisa jadi kaidah itu dalil itu sendiri. Ya. Sehingga tidak perlu istilahnya menghafal dalil satu persatu, cukup kaidahnya dipegang karena kaidah itu diambil dari dalil. Nah, ini diantara para jamaah 3 faedah di dalam mengkaji kaidah-kaidah dalam setiap secara umum dalam setiap disiplin ilmu di dalam Islam. Termasuk yang akan kita kaji adalah terkait kaidah dalam masalah akidah atau dalam masalah tauhid. Nah, kita baca satu persatu dari 8 kaidah pertama di sesi pertama ini insyaallah. Yang pertama, at-tauhidu huwal aslu fil bashariyah wa syirku tari'un 'alaiha. Tauhid itu dia hukum asal pada kehidupan manusia, yakni manusia itu asalnya bertauhid. Sementara kesyirikan adalah perkara yang baru muncul dalam kehidupan manusia. Bahkan fitrah manusia itu dilahirkan dalam keadaan bertauhid. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah." Setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Makna fitrah kata para ulama di atas Islam, di atas tauhid. Naluri fitrah manusia di atas tauhid. Ya. Ada dalil di sini di halaman 7. Maka kata Nabi, fa abawahu yuhawidanihi au yunasiranihi au yumajjisanihi.
maka kedua orang tuanya lah yang menyebabkan anak itu agama Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Jadi hukum asal manusia bertauhid. Bahkan bapak kita manusia pertama, ya, Nabi Adam alaihissalam adalah seorang nabi. Sebagian ulama mengatakan beliau juga seorang rasul. Tentunya Nabi Adam bertauhid, maka anak cucunya pun bertauhid. Jadi tauhid itu hukum asal. Maka kalau orang mendakwahkan kepada tauhid berarti mendakwahkan kepada asal, mengembalikan manusia kepada asalnya, di atas fitrahnya itu bertauhid. Maka orang yang berbuat syirik, dia telah menyelisihi fitrahnya sendiri, jemaah. Orang yang nyembah selain Allah berarti menyelisihi fitrahnya sendiri. Nah, lalu mana dasar dari kaidah ini? Satu, di halaman 4 firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf ayat 172. Allah taala berfirman, "Wa id akhadha rabbuka min bani adama min dhuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum." Perhatikan jemaah. Lafaz bi rabbikum itu antum garis bawah. Bi rabbikum. Dan ingatlah ketika Rabbmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam min dhuhurihim dari tulang sulbi mereka, wa ashhadahum, dan Allah mengambil persaksian. Ya. Yang ini di alam arwah para jemaah. Jadi kita ini sudah diambil persaksian oleh Allah. Kita semua masing-masing ini sudah ditanya oleh Allah saat di alam arwah. Apa pertanyaannya? Alastu bi rabbikum. Perhatikan lafaz bi rabbikum. Bukankah aku, kata Allah, adalah Rabb kalian? Apa makna Rabb? Gimana? Tuhan kalian? Bukan itu maknanya. Kalau di dalam Quran atau di dalam sunnah disebutkan kata-kata Rabb saja, maka maknanya di situ adalah sesembahan zat yang berhak diibadahi. Kalau disebut Rabb saja. Tapi kalau disebut antara Ar-Rabbu dan Al-Ilah, maka dibedakan. Rabb artinya pencipta, ilah yang diibadahi. Itu bedanya. Tapi kalau disebut salah satu saja, masuk di dalamnya ya yang mencipta dan yang diibadahi. Itu maknanya. Makanya pertanyaan man rabbuka bukan sekedar siapa Tuhanmu, bukan. Man rabbuka bukan sekedar siapa Tuhanmu, bukan, tapi aiman, siapa ma'budaka, yang kalian ibadahi. Jelas ya, Mas? Jadi kalau disebutkan Rabb saja di Quran, maka maknanya zat yang telah menciptakan, mengatur, yang menguasai, yang diibadahi. Maka fitrah manusia itu bertauhid, termasuk tauhid uluhiyah, yakni berjanji akan menyembah, akan beribadah kepada Allah. Qalu, mereka semua anak cucu Adam saat di alam arwah mengatakan, bala syahidna. Benar ya Allah, kami bersaksi. Makanya ketika lahir manusia itu bertauhid, karena sudah diambil perjanjian oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita diambil persaksian seperti ini? Antaqulu yaumal qiyamah inna kunna an hada ghafilin. Agar di hari kiamat nanti orang tidak boleh beralasan, oh ya Allah saya tidak tahu, oh ya Allah saya lalai tidak tahu. Nggak boleh. Sudah. Mungkin antum yang seolah protes, Ustaz, saya tidak menyadari kok gitu. Di alam arwah diambil perjanjian oleh Allah, saya nggak menyadari. Ana balik tanya sama antum, apakah antum saat lahir di muka bumi ini, di rumah ibu-ibu kita ini, antum ingat di sebelah lemari? Sadar ndak antum? Ada yang di puskesmas, ada yang di rumah sakit, antum ingat ndak? Nah, coba. Ndak ingat kan? Kalau kita di alam itu saya ndak ingat, padahal itu di dunia jelas nyata, apalagi di alam arwah tentunya. Tapi kita yakin kita lahir di rumah sakit ini, di puskesmas itu, atau mungkin di rumah. Kalau di rumah mungkin di balik lemari lahirnya antum. Ada yang di dapur mungkin keberosotan, brojol dewe. Tapi kan antum tidak sadar, tidak ingat. Iya, tidak ingat. Tapi ya pasti terjadi. Apalagi ini
wahyu Allah yang memberitakan. Jadi di alam arwah kita tuh sudah ngomong demikian. Qalu tuh ngomong jemaah. Jangan ditakwil. Qalu mereka mengatakan di alam arwah itu, bala syahidna. Betul ya Allah, kami bersaksi. Tentu cara bicaranya ini perkara yang gaib. Nah, terus dalil yang lain jemaah atas kaidah ini. Hukum asal manusia itu bertauhid adalah tentang bapak kita Nabi Adam. Dalilnya kan bapak kita Nabi Adam, manusia pertama Adam. Apa agama Nabi Adam? Apakah yakni Nabi Adam menyembah batu, yakni animisme, dinamisme, yakni? La. Nabi Adam nabi dan rasul. Nabi Adam agamanya Islam, seluruh agama para nabi dan rasul sama, satu yaitu Islam. Nabi Adam menyembah Allah. Itu dia di dalam surah Ali Imran dasarnya. Innallaha astafa Adam. Sesungguhnya Allah telah memilih Nabi Adam menjadi nabi. Nah, berarti kalau Nabi Adam nabi, berarti pasti jelas bertauhid. Ya. Oleh karenanya disebutkan antara Nabi Adam dan Nabi Nuh itu 10 abad, semuanya mereka di dalam tauhid. Ini menunjukkan anak cucu Adamnya pun bertauhid. Ya. Antum lihat di halaman 6 ada perkataan Ibnu Abbas di situ tentang firman Allah di surah Al-Baqarah ayat 213, ditafsirkan oleh Ibnu Abbas. Allah mengatakan kanan nasu ummatan wahidah. Awalnya manusia itu umat yang satu. Apa makna umat yang satu? Ibnu Abbas mengatakan yakni di atas tauhid maknanya. Kana baina Adam wa Nuh kam asyratu qurun. Antara Adam dan Nuh itu 10 abad. Kulluhum alal Islam wa fil lafad ala tauhid. Dalam lafaz yang lain ala tauhid. Oleh karenanya kesyirikan pertama terjadi di alam semesta, para jemaah, kesyirikan ya, terjadi pertama kali di alam semesta yaitu di zaman kaum Nabi Nuh. Karena dari Adam sampai Nuh gak ada orang berbuat syirik, semuanya di atas fitrahnya. Baru terjadilah kesyirikan yang pertama di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Mereka menyembah apa? Gambar-gambar, patung-patung yang dibuat oleh kaum Nuh atas bisikan syaitan, bisikan iblis. Yani ketika orang-orang soleh dari kalangan kaum Nabi Nuh, ya, orang-orang soleh, seperti Allah sebutkan dalam Quran ada 5 nama-nama orang soleh. Allah mengatakan wa qalu la tadaruna alihatakum wa la tadaruna waddan wa la suwa'an wa la yaguth wa ya'uq wa nasr. Ini 5 nama orang-orang soleh. Nah, syaitan membisikkan untuk dibuatkan di majlis-majlis orang soleh ini patung dan dinamai dengan nama orang-orang soleh tersebut. Jadi ada patung yakni Wad, ada patung Suwa', ada patung Yagus, ada patung Ya'uq, ada patung Nasr. Kata setan, ojo disembah. Itu di awalnya begitu setan. Ini pinternya setan, liciknya setan. Jangan disembah, ini untuk mengingat saja, untuk menghormati. Maka di awalnya hanya sekedar duduk di situ, wukuf, berdiam di situ, mengingat kebaikan orang-orang soleh. Ketika meninggal dunia generasi ini, para jemaah, baru setan bisikannya lain lagi. Ini patung-patung ini adalah Tuhan-Tuhanmu. Nah, akhirnya disembah jemaah. Nah, disitulah terjadi kesyirikan, menyembah kepada selain Allah. Maka Nabi Nuh diutus oleh Allah, sehingga dengan sebab itulah Nabi Nuh disebut Rasul pertama. Ya Nuh anta awalur rusul. Kata manusia kelak di padang mahsyar. Manusia kelak di padang mahsyar datang kepada nabi-nabi untuk minta syafaat agar disegerakan hisab. Yang disebut dengan syafaatul uzma, datang kepada Adam. Adam tidak sanggup. Minta syafaat kepada Allah, Adam tidak sanggup karena malu dengan dosanya. Nabi Nuh juga demikian. Nah, manusia itu datang kepada Nabi Nuh dengan mengatakan kebaikan-kebaikannya. Ya Adam anta abul bashar, wahai Adam engkau adalah manusia pertama gitu. Mohonlah syafaat kepada Allah. Datang kepada Nuh, ya Nuh engkau rasul pertama.
Kenapa Rasul pertama Nabi Nuh disebut? Bukankah Nabi Adam sebelum Nabi Nuh juga ada? Naam. Karena Nabi Nuh lah yang pertama kali diutus ke muka bumi pada saat kesyirikan pertama terjadi. Antum ingat kenapa sebab kesyirikan kaum Nabi Nuh? Al-jawab al-ghulu fi salihin. Mengkultuskan secara berlebihan, menghormati, memuliakan secara berlebihan kepada orang-orang saleh. Maka Nabi sangat-sangat membenci. Bahkan sampai-sampai beliau bersabda tentang beliau sendiri, Nabi, la tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Kata Nabi, jangan kalian menyanjungku berlebihan. Itu Nabi jemaah. Nabi, bukan Habib, Nabi. Bukan kiai, bukan ulama, Nabi itu. Jangan kalian menyanjung aku secara berlebihan sebagaimana orang-orang Nasrani menyanjung Nabi Isa secara berlebihan. Jadi Nabi tutup ini pintu yang berbahaya. Maka di antara sebab terbesar jatuhnya kepada kesyirikan adalah al-ghulu fi salihin. Gulu ekstrim, yakni menyanjung berlebihan, bersikap berlebihan dalam mengagungkan, memuliakan, menghormati orang-orang saleh. Dan itulah yang pertama terjadi kesyirikan di muka bumi ini pada zaman Nabi Nuh. Ya. Nah, itu dalil yang keberapa jemaah? Yang kedua ya, atas kaedah kita ini. Dalil yang ketiga, bahwa hukum asal manusia itu bertauhid. Kesyirikan adalah hal yang muncul, yang merusak fitrah tauhid tadi. Dasarnya dalil yang ketiga adalah firman Allah tentang hikmah penciptaan manusia. Ya. Apa kata Allah? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah semata-mata aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk bertauhid, untuk beribadah. Nah, bagaimana segi pendalilannya ini? Baik. Apa segi pendalilannya jemaah? Ayat ini menunjukkan kepada kaidah kita bahwa manusia asalnya bertauhid berarti. Jemaah. Jawabannya adalah tujuan Allah ciptakan manusia ini agar bertauhid, bukan agar berbuat syirik. Berarti manusia ini dituntut semuanya dari sejak Nabi Adam sampai manusia terakhir dituntut untuk apa? Untuk mentauhidkan Allah. Berarti kesyirikan itu hal yang baru-baru muncul. Ya. Ini sebagai bantahan kita para jemaah terhadap sebagian orang awam yang mengatakan bahwa manusia itu asalnya nyembah batu, animisme, dinamisme asalnya, kemudian barulah datang tauhid. Salah. Tauhid dulu baru ada kerusakan yang baru muncul di zaman Nuh. Kapan berakhirnya? Berakhirnya nanti sampai datang hari kiamat, terus akan muncul kesyirikan-kesyirikan. Ya. Taib itu dalil yang ketiga, jemaah. Makanya manusia pada dasarnya berfitrah, nalurinya dia bertauhid. Antum lihat di halaman 7 ada surah Ar-Rum ayat 30. Ya, faqim wajhaka lid-dini hanifan fitratallahi allati fatara an-nasa 'alaiha. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Lalu fitrat Allah, maka fitrah Allah allati fatara nas 'alaiha, yang Allah telah tetapkan manusia di atas fitrah itu. Apa maknanya? Di atas tauhid, di atas iman. Ya. Maka para jamaah pendapat yang kuat ya, pendapat yang kuat walaupun ada khilaf, pendapat yang kuat, kalau ada bayi lahir walaupun anak orang kafir, maka bayi ini adalah di surga. Bayi lahir lalu mati, bapaknya orang kafir, pendapat yang kuat bayi ini di surga karena mati di atas fitrahnya. Ya, belum terkontaminasi dari akidah bapaknya. Beda kalau bayi nanti sudah dewasa, bisa kelihatan Yahudi, Nasrani, atau Islam, ahli sunnah atau ahli bid'ah, nanti tergantung bapaknya. Kalau meninggal masih bayi, maka pendapat yang kuat bayi ini termasuk diantara yang
dimasukkan Allah ke dalam surga. Bukan sebagai pelayan, ini keliru. Sebagian orang katanya bayi-bayi yang meninggal itu jadi pelayan di surga. Lah, pelayan di surga Allah ciptakan sebagaimana bidadari Allah ciptakan, jemaah. Allah yang ciptakan khusus di surga bidadari, termasuk pelayan, gulam atau gilman, ya, pelayan Allah ciptakan. Baik. Maka di antara kenikmatan ketika seorang meninggal pada saat masih bayi, kalau sudah dapat apa namanya, jemaah, sudah dapat bagian surga, sudah dipastikan, dapat bookingan sudah. Kalau kita ini belum jelas ini, jemaah, belum jelas menurut kita ya nih. Tapi kalau menurut takdir jelas sudah. Setiap kita yang hadir ini sudah jelas. Kalau menurut takdir ada yang ahlul jannah, ahlul nar. Namun kita berdoa semoga yang hadir semua min ahlul jannah. Semua yang hadir termasuk di antara yang dimasukkan ke dalam surga Firdaus. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fa idza sa'altumullaha fasaluhul firdaus fa innahu a'lal jannah wa asatul jannah." Kalau kalian mohon sama Allah, mohonlah surga Firdaus, karena Firdaus itu adalah surga yang paling tinggi, surga yang paling baik. Baik. Selesai. Kaidah yang pertama masuk ke dalam kaidah yang kedua. La tasihhul ibadatu illa bitauhid. Artinya ibadah itu tidak sah dan tidak dinamakan ibadah illa bitauhid, kecuali didasari dengan tauhid. Artinya jemaah, semata-mata nyembah Allah saja, beribadah kepada Allah belum tentu disebut ibadah, walaupun manusia menamakannya ibadah. Karena Abu Jahal juga ibadah kepada Allah. Orang-orang musyrikin Mekah dulu beribadah kepada Allah, namun tidak sah ibadah mereka karena ibadah mereka tidak didasari dengan mentauhidkan Allah. Tapi ibadah mereka dicampur dengan kesyirikan. Allah diibadahi, selain Allah juga diibadahi. Maka hakikat orang musyrik itu orang yang nyembah Allah, namun selain Allah pun disembah. Yang berdoa kepada Allah, namun selain Allah pun dimintai doanya. Yang mengagungkan kepada Allah dengan sembelihan, namun selain Allah pun diagungkan dengan sembelihan. Menyembelih untuk Nyi Roro Kidul, menyembelih untuk penguasa tempat tertentu, penguasa gunung ini, laut itu, maka menyembelih itu bentuk ibadah jemaah. Qul inna salati wa nusuki wa mahayamati lillahi rabbil alamin. Katakan sungguh salatku, menyembelihku. Jadi dalam Islam ada ibadah itu bukan salat saja, tapi menyembelih, mengalirkan darahnya hewan itu ibadah dalam rangka pengagungan. Ya. Yang sekarang disilakan dengan sedekah laut, jemaah. Sedekah laut. Nah, kalau sedekah bumi itu yang pasang sesajen itu kemarin itu yang lagi viral. Itu sedekah bumi, mempersembahkan. Jadi kalau bahasanya sesajen, bahasa agamanya itu namanya taqarrub, bertaqarrub kepada Allah. Ketika harusnya taqarrub itu kepada Allah, lalu taqarrubnya kepada selain Allah, maka jatuhlah kepada kesyirikan. Ya. Karena mempersembahkan taqarrub itu dalam rangka pengagungan, dalam rangka takut, itu hanya kepada Allah. Kenapa kita nyembah Allah? Karena kita takut jemaah. Takut kepada Allah maka kita nyembah Allah. Lah sekarang kalau takut kepada penguasa gunung tertentu, lalu dia melakukan taqarrub kepada penguasa tersebut, berarti telah beribadah kepada selain Allah. Kan kita ibadah kepada Allah itu dasarnya 3. 1 karena cinta, 2 karena harap. Harap apa yang ada di sisi Allah berupa nikmat rezeki. Yang ketiga takut atas azabnya Allah, takut malapetaka datang. Beribadah dasarnya 3 ini. Nah, ketika orang palingkan ini untuk selain Allah, ya al-mahabbah, ar-raja, al-khaufnya untuk selain Allah, jatuhlah kepada syirik dengan syirik yang besar. Nah, maka tidak sah ibadah kecuali jika dasarnya tauhid.
Maka antum perhatikan di Quran nggak ada perintah semata-mata ibadah saja, enggak, tapi dilarang berbuat syirik. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Allah tidak mengatakan wa'budullaha selesai, enggak, tapi wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadahlah kalian kepada Allah dan jangan berbuat syirik dalam ibadah. Inilah maksud dari kaidah la tasihul ibadatu illa bitauhid. Ya. Sebagaimana salat tidak sah kecuali dengan bersuci. Ya. Demikian pula ibadah secara umum para jemaah. Kita lihat dalil-dalil atas kaidah ini. Ya. Semua dalil-dalil yang menunjukkan perintah ibadah dan digandengkan dengan larangan berbuat syirik berarti tidaklah disebut ibadah kalau dicampur dengan kesyirikan. Dan Allah sangat tidak ridha kalau hambanya menyekutukan Allah dalam beribadah. Antum lihat dalam surah An-Nisa ayat 36 di halaman 11. Nah, kemudian juga di banyak ayat-ayat tentang masalah perintah ibadah, larangan syirik. Perintah ibadah, larangan syirik. Larangan syirik, larangan syirik. Itu semuanya dalil atas kaidah kita yang kedua ini. Dan lihat hadis dari Abu Hurairah. Ya. Allah Ta'ala ketika melarang syirik, datang pula hadis Nabi yang melarang perbuatan syirik. Apa kata Nabi SAW? Ketika Nabi ditanya, apa itu Islam wahai Rasulullah? Kata Nabi, al-islamu an ta'budallaha. Selesai? Tidak. Sama dengan ayat wala tusyriku bihi syai'an. Islam itu engkau beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukan, tidak syirik. Maka ibadah itu tidak sah apabila ada kesyirikan. Nah, ini dasar yang menunjukkan bahwa al-ibadah la tasihul ibadatu illa bitauhid. Nah, dan hakikat tauhid apa para jemaah dijelaskan di kaidah yang ketiga. Ini yang harus dipahami betul oleh banyak kaum muslimin. Karena di antara kebanyakan kaum muslimin mereka jahil terhadap hakikat tauhid jemaah. Hakikatnya ya, yakni tauhid yang asli itu seperti apa maknanya. Itu banyak yang tidak paham kaum muslimin. Makanya jatuh kepada kesyirikan. Seperti kaum muslimin itu kan yang kemarin buat sesajen sebenarnya orang Islam jemaah. Orang Islam. Yang nendang sesajen orang Islam, tapi kok yang marah ormas Hindu. Ini ada apa? Harusnya kan kalau itu orang Islam yang marah. Dan ini juga pelajaran bagi orang Islam, berarti sesajen itu adalah dari mana asalnya. Kalau orang Hindu marah berarti bisa jadi dari Hindu jemaah. Ya. Nah, memasang sesajen seperti itu dan dilakukan oleh orang Islam berarti banyak orang Islam yang tidak paham hakikat tauhid. Nah, apa itu hakikat tauhid? Ada di kaidah ketiga. Ya. Banyak orang Islam yang menyembelih untuk selain Allah. Banyak orang-orang Islam yang takut kepada selain Allah. Ya, saudara kita yang di pesisir pantai itu, mereka takut dengan Nyi Roro Kidul. Sehingga dengan sebab takut seperti itu mereka melakukan pendekatan PDKT kepada Nyi Roro Kidul dengan cara apa? Menyembelih, melakukan ritual ibadah. Demikian. Maknanya berarti banyak yang belum paham tentang hakikat tauhid. Taib, apa itu hakikat tauhid para jemaah? Qala al-muallif hafizahullah, haqiqatut tauhid huwal jam'u bainan nafyi wal isbat. Hakikat tauhid adalah penggabungan antara penafian dan penetapan. Jadi tauhid bukan sekedar menafikan. Demikian pula tauhid bukan sekedar menetapkan Allah adalah Rabb yang harus disembah, bukan hanya itu. Tapi harus menafikan. Menafikan apa berjamaah? Menafikan semua sesembahan-sembahan yang batil selain Allah. Jelas ya? Abu Jahal itu berjamaah tidak dikatakan bertauhid karena Abu Jahal hanya sekedar menetapkan. Tidak ada pada diri Abu Jahal menafikan. Jadi dalam
diri Abu Jahal dan yang semisal mereka dari orang-orang musyrikin Quraisy, mereka hanya satu sisi tauhid saja. Itu menetapkan Allah adalah zat yang telah menciptakan, menghidup, mematikan, dan Allah yang harus diibadahi. Jadi mereka itu juga nyembah Allah. Mereka berkeyakinan Allah itu harus disembah karena dia Tuhan yang telah menciptakan. Satu ini saja Abu Jahal tauhidnya. Tapi Abu Jahal tidak menafikan sesembahan yang batil selain Allah. Justru mereka malah beribadah kepada sembahan-sembahan selain Allah. Jelas jemaah? Tidak mengingkarinya. Bahkan mengingkari orang yang mengingkarinya. Bahkan mereka mengingkari orang yang mengingkarinya. Mengingkari Rasulullah, mengingkari para sahabatnya. Yang mengingkari orang yang sekedar menetapkan bahwa Allah adalah zat yang harus diibadahi. Maka mereka menyembah Allah. Mereka menetapkan Allah disembah. Dan mereka pun menyembah Allah. Namun masalah mereka tidak mengingkari, tidak menafikan sembahan-sembahan yang batil selain Allah. Makanya dalam kalimat tauhid terdapat dua rukun ini jemaah. Apa itu? Yaitu la ilaha illallah. Pada lafaz la ilaha ini penafian semua ilah yang batil selain Allah dinafikan. La ilaha. Pada lafaz ilallah menetapkan sesembahan yang hak, sesembahan yang benar hanya satu saja, yaitu Allah. Maka terdapat dua rukun. Kalau ditanya apa rukun kalimat tauhid, al-jawab dua. Mana rukun yang pertama? Al-isbat pada lafaz ilallah. Rukun yang kedua an-nafi, penafian pada lafaz la ilaha. Ada sebagian orang yang takut katanya ketika mentalkin orang yang mau mati. Jadi kalau mentalkin katanya orang yang mengucapkan itu harus lengkap. Jangan sampai mengucapkan la ilaha baru mati. Karena nanti maknanya menafikan saja tuh sesembahan yang batil katanya. La ilaha berarti tidak ada ilah yang benar. Ya. Tidak ada ilah yang benar. Semua ilah yang ada batil. Lalu mati katanya. Berarti matinya kufur ini katanya. Karena apa? Dia mengatakan la ilaha, enggak ada Tuhan, berarti ateis. Kafir matinya gitu. Ini keliru jemaah. Keliru. Orang yang sedang dalam posisi ibadah lalu mati itu dicatat sempurna oleh Allah. Orang yang sedang haji umroh mati belum selesai, tidak usah diqadha. Dicatat sempurna oleh Allah. Orang yang sedang sholat baru 2 rakaat mati dicatat sempurna oleh Allah. Orang yang mengucap la ilaha illallah di tengah-tengah mati maka dicatat sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan khawatir. Orang yang mau mati talqin dengan kalimat la ilaha illallah. Kalau dia mengatakan la ilaha mati. Kafir ini. Jangan disolatkan ini. Kuburkan di kuburan kaum muslimin. Ini musibah jemaah. Ya. Kita bersyukur, maka itu tanda berarti dia mengucapkan dan Allah sempurnakan. Ya. Itu dasarnya dalam surah An-Nisa ayat 100. Coba ada yang buka HP An-Nisa 100 apa lafadznya? Jadi orang kalau sedang ibadah mati itu sempurna pahalanya. Jangan khawatir. Dalilnya surah An-Nisa ayat 100. Atau saya salah barangkali, coba baca. An-Nisa 100 apa? Ayo wis, betul berarti itu. Ya, betul itu berarti. Jadi orang yang sedang berjihad berjemaah di tengah jalan meninggal maka Allah sempurnakan pahala jihadnya. Niat-niatnya semua Allah kabulkan. Nah, makanya para penuntut ilmu nih ketika ada kejadian yang sedang menuntut ilmu lalu meninggal dunia maka Allah sempurnakan. Niatnya Allah tunaikan. Kalau niat ingin menjadi ulama yang berdakwah, menyebarkan sunnah, maka tercatat. Maka niat itu yang baik cuma. Niat, masa niat saja yang tidak bisa kita. Ya. Jadi Allah SWT beri pahala niat yang baik. Bahkan ngelamun pun dapat pahala kalau ngelamun yang baik. Kalau saya kaya itu kan ngelamun cuma. Nek saya kaya itu kan ngelamun.
Kalau saya kaya, saya akan bangun masjid. Itu sudah dapat pahala, pahala niat, pahala ngelamun tapi. Bukan pahala amal bangun masjid. Bukan jemaah. Pahala niat, pahala ngelamun yang baik. Itu harus. Ya. Makanya kata Nabi, ad-dunya li arba'atin nafar. Dunia ini untuk 4 golongan. Yang berbuat lalu yang menghayal. Yang baik dapat kebaikan, yang jelek juga dapat kejelekan. Maka niatkan yang baik-baik. Nah. Baik, para jamaah sekalian, dalil atas kaidah ini bahwa hakikat tauhid, dan ini dalam semua jenis tauhid jemaah. Mau dalam rububiyah, mau dalam uluhiyah, mau dalam asma wa sifat, ini kaidah ini berlaku bahwa hakikat tauhid penetapan dan penafian. Dalam nama dan sifat misalnya, kita menetapkan dan juga menafikan. Menetapkan sifat yang baik-baik bagi Allah, yang sempurna bagi Allah, dan menafikan sifat yang bagaimana? Jemaah? Sifat yang jelek-jelek bagi Allah. Seperti sifat mati, sifat bodoh, sifat ngantuk, tidur, ya, karena Allah nafikan memang dalam Quran. Ya. Maka tauhid demikian. Dalam rububiyah juga harus menafikan bahwa yang menciptakan hanya Allah, selain Allah tidak mampu menciptakan. Begitu. Nah, dasarnya antum lihat di halaman 14, contohnya dalam firman Allah tentang di surah Al-Baqarah ya, 256, ini adanya penafian dan penetapan di sini. Allah berfirman tentang perintah Allah untuk kita kufur kepada tagut. Faman yakfur bit-taghuti, ini penafian. Wa yu'min billah, ini penetapan. Jadi sebanding dengan faman yakfur bit-taghuti sebanding dengan kalimat la ilaha. Wa yu'min billah itu sebanding dengan kalimat ilallah. Ya. Demikian di Quran banyak seperti ini. Sehingga tauhid itu bukan sekedar menetapkan tapi juga penafian, bukan sekedar penafian tapi juga penetapan. Makanya Allah mengatakan dalam surah Al-Baqarah ini, siapa yang kufur kepada tagut, berarti menafikan. Memang kita harus kufur kepada tagut, semua sembahan-sembahan selain Allah. Wa yu'min billah, dan beriman kepada Allah. Nah, ya. Kufur kepada tagut, beriman kepada Allah. Maka faqad istamsaka bir'urwatil wuthqa, maka sungguh dia telah berpegang dengan tali yang kuat, lan fisomala, yang tidak akan pernah putus. Apa makna al-urwah al-wusqa? Apa maknanya cuma? Maksud tali yang kuat, ada beberapa penafsiran dari para ulama. Yang pertama, kalimat tauhid la ilaha illallah. Ya. Jadi kalimat la ilaha itu dinamakan dengan al-urwatul wusqa, tali yang kokoh yang kuat. Ya. Di antara nama-nama kalimat tauhid la ilaha itu banyak. Di antaranya kalimatul ikhlas, di antaranya al-urwatul wusqa. Ya. Di antaranya kalimatut tauhid. Itulah lafaz la ilaha illallah, nama-nama lainnya. Baik. Tafsiran yang lain ada seperti Al-Qur'an. Tafsiran yang lain juga ada, yaitu al-urwatul wusqa artinya Al-Qur'an. Ada lagi yang menafsirkan artinya yakni al-Islam itu sendiri. Sama, hanya hablullah, tali Allah. Ada yang menafsirkan Al-Quran, ada yang menafsirkan yakni agama Islam itu sendiri. Ya. Taib. Ala kulli hal, para jamaah, syahidnya dari ayat ini adalah satu, faman yakfur bitaghut, ini penafian. Yang kedua, wa yu'min billah, itu penetapan. Nanti di akhir sesi ada soal jawab dan ada hadiah untuk jamaah ya. Nanti ditanya seperti ini pertanyaan misalnya. Sebutkan makna al-urwatil wusqa misalnya. Al-urwatu al-wusqa. Apa jawabannya? Kalimat tauhid. Nah, contoh yang lain di surah Az-Zukhruf tentang Nabi Ibrahim. Di situ Nabi Ibrahim menggabungkan antara penetapan dan penafian. Wa idh qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya dan kaumnya, innani, bahwasanya aku, kata Ibrahim alaihissalam, baraun. Baraun ini penafian.
Menafikan. Aku berlepas diri mimma ta'budun, dari apa yang kalian ibadahi. Ini penafian Ibrahim. Sederajat dengan kalimat la ilaha ini. Aku nafikan semua sembahan yang batil yang kalian ibadahi, yang kalian sembah. Lalu illa ini sebanding dengan ilallah, illalladzi fatarani, kecuali Allah zat yang telah menciptakan aku. Ini berfaedah apa jemaah? Berfaedah bahwa zat yang harus disembah itu yang telah menciptakan. Itu maknanya. Ketika Ibrahim mengatakan, kenapa Nabi Ibrahim tidak mengatakan ilallah, tapi ilalladzi fatarani, kecuali yang telah menciptakan aku, kata para ulama. Justru di sini menunjukkan bahwa kita menyembah itu, beribadah itu hanya kepada zat yang telah apa? Menciptakan kita, bukan zat yang diciptakan, bukan yang tidak pernah menciptakan kita, yang tidak pernah memberi rezeki kepada kita. Harus kepada yang telah menciptakan kita, ibadah kita itu. Makanya digabungkan ibadah dengan penciptaan. Illalladzi fatarani. Nah, maka kesimpulannya, antum lihat di halaman 15, kesimpulannya seseorang tidaklah disebut bertauhid kecuali dengan menggabungkan antara apa? Al-isbat wan nafi, penetapan dan penafian. Yang menetapkan apa jemaah? Menetapkan hanya satu ilah yang benar, walaupun banyak ilah-ilah yang lain. Nyi Roro Kidul juga ilah. Jemaah, Nyi Roro Kidul juga ilah, tapi ilahul batil. Allah juga ilah, tapi ilahul haq. Maka kalau dikatakan tidak ada ilah kecuali Allah, salah. Tidak ada ilah kecuali Allah, salah. Buktinya banyak ilah yang lain. Maka yang benar, tidak ada ilah yang hak, tidak ada ilah yang benar kecuali satu. Ilah yang lain banyak tapi batil. Itu makna la ilaha illallah itu. Maka sangat salah kalau diterjemahkan tidak ada Tuhan selain Allah. Oh, Tuhan akeh. Dari segi bahasa saja sudah salah. Dari segi kenyataan juga menyelisih kenyataan. Tidak ada Tuhan selain Allah, banyak Tuhan selain Allah. Taib, tidak ada sesembahan selain Allah, banyak sesembahan selain Allah. Salah berarti. Yang benar, tidak ada sesembahan yang hak, tidak ada sesembahan yang benar kecuali satu saja. Adapun yang lain banyak tapi batil. Jelas ya? Itu makna la ilaha illallah. Taib. Kaidah yang ke-4 jemaah. At-tauhidu asasul amal wa asluhu. Tauhid itu dasar. Tauhid itu dasar. Wa asluhu, dan pondasi daripada amalan. Ini sebenarnya masih ada kaitan dengan kaidah yang kedua jemaah ya. Masih ada kaitan. Apa kaidah kedua? La tasihhul ibadah illa bitauhid. Ini hampir maknanya hampir sama. Tauhid adalah dasar dan pondasi amal. Maksudnya Allah tidak menerima suatu amalan kecuali dengan dasar tauhid. Maka mirip dengan kaidah tadi. Yang menjadi dasarnya adalah firman Allah surah Al-Furqan ayat 23. Ya. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an manthura. Maka kami hadapi segala amal yang mereka lakukan dari orang-orang kafir. Orang kafir kan tidak bertauhid. Ya. Maka tauhid itu dasarnya amal. Orang kafir kalau ibadah enggak diterima oleh Allah. Karena harus dasarnya iman, dasarnya tauhid. Makanya amalan orang kafir di akhirat seperti debu yang berterbangan, kata Allah. Faja'alnahu haba'an manthura, dan kami jadikan amalan orang kafir debu yang berterbangan karena tidak berguna. Adapun orang Islam yang sudah berislam berbuat syirik, maka amalannya batal, hangus. Kalau orang kafir bukan hangus, karena orang kafir tidak punya amal. Hanya saja kalau dia beramal baik, amalnya nggak diterima oleh Allah, dijadikan debu yang berterbangan. Amal orang kafir
bermanfaat bagi dia ketika amal-amal di dunia berupa amal-amal yang sifatnya kebaikan-kebaikan, sosial-sosial kepada manusia, kepada makhluk. Baru Allah beri ganjaran di dunia saja. Tapi di akhirat nggak ada yang diterima oleh Allah satupun amalan orang kafir. Jadi orang kafir sama ketika berbuat baik kepada manusia, kepada sesama, sedekah misalnya, memberi hadiah misalnya, maka tetap Allah akan beri pahala dia. Berupa diselamatkan dari mara bahaya, ditambah rezekinya oleh Allah. Ya. Nah kalau kafir saja demikian hebatnya, ketika bersedekah dia diberi oleh Allah kebaikan, bagaimana pula dengan orang Islam, orang yang rukuk, sujud, beriman kepada Allah, maka lebih layak untuk diberi kebaikan oleh Allah di dunia, bahkan akan diberi juga kebaikan di akhirat. Jadi keajaiban sedekah itu jemaah kata Imam Ibnu Qayyim adalah hatta orang kafir kalau sedekah, orang kafir bersedekah dia memberi membantu orang lapar, orang makan diberi makan, itu di dunia dapat pahalanya, di dunia saja. Ya. Baik. Enggak masalah, ini kaidah hampir sama dengan kaidah nomor yang kedua jemaah. Kaidah yang kelima, at-tauhidu awwal wajibin wa akhiruhu, ay akhiru wajibin. Tauhid itu adalah kewajiban yang pertama sekaligus kewajiban yang terakhir. Artinya orang yang mau masuk Islam harus ditandai dengan tauhid, dengan kalimat tauhid. Dan orang yang mau mati pun ya, tanda kematiannya itu yakni selamat, maka dia juga harus mengucapkan kalimat tauhid. Ya. Maka ini maknanya tauhid awal wajibin wa akhiruhu. Maknanya jika seorang hamba masuk Islam, maka syaratnya apa? Mengikrarkan tauhid. Nah, dan tidak dihukumi muslim kecuali dengan mengucapkan kalimat tauhid. Taib. Ada kasus seperti ini jemaah. Dan ini menimpa kepada saudara kita, ikhwan kita, jemaah pengajian juga. Jadi ibunya itu dan kerabat-kerabatnya adalah orang Nasrani. Kerabat-kerabatnya dia, bahkan adik-adiknya dia ini juga katanya keluarga Nasrani. Ibunya juga Nasrani. Hanya ikhwan ini saja yang ini mendapat petunjuk, alhamdulillah. Dia masuk Islam, kemudian alhamdulillah senantiasa mengikuti kajian-kajian sunnah. Alhamdulillah. Nah ketika ibunya mau meninggal, ikhwan kita ini mentalkin, bahkan sampai dipegang tangan ibunya ini. Wahai ibu, mau masuk Islam ya? Mau masuk Islam? Lalu ibunya mengangguk. Lalu kata ikhwan kita ini, taib, ucapkan la ilaha illallah, sambil dipegang tangan ibunya. Lalu ibunya pun mengucapkan la ilaha illallah. Selesai. Dan ternyata belum meninggal, baru sekitar beberapa hari baru meninggal akhirnya. Karena posisi sakit pada jemaah. Kan sakit sudah di pembaringan saja gitu jemaah ya. Tapi kalimat akhir yang diucapkan kan kalimat la ilaha illallah. Seharusnya ibu ini dihukumi sebagai seorang muslimah. Namun ikhwan tadi berbuat kesalahan. Ikhwan tadi malah mengatakan kepada saudara-saudaranya, karena pikirannya sang ikhwan tadi, ibunya tidak melakukan apapun, hanya ngomong doang la ilaha illallah, katanya tidak sholat, tidak apa. Ya tapi kan orang sudah sakit parah, mau sholat, jangankan orang kafir seperti itu misalnya, hatta orang Islam banyak yang tarkus sholat. Jadi sang ikhwan tadi ini mengatakan kepada kerabat-kerabatnya, sudah urusi saja, katanya, matinya dalam keadaan Kristen, diurusi dengan cara pemakaman Kristen jemaah. Tidak dimandikan dan disolatkan, dikuburkan di pemakaman agama Kristen. Selesai. Baru nanya pagi tadi ke anak. Anak bilang itu salah, itu muslimah itu. Antum harus urusi, berdoa kepada Allah, doakan. Ya. Jadi sekarang bagaimana ya? Doakan. Karena dia sudah mengucap kalimat la ilaha illallah. Seorang Yahudi pernah di zaman Nabi juga demikian. Nabi mentalkinnya, ya gulam, kata Nabi, qul la ilaha illallah. Wahai gulam, ucap la ilaha illallah. Lalu sang Yahudi melihat ke arah Rasulullah, melihat ke arah bapaknya, mungkin minta pendapat, melihat ke arah, seolah bimbang dia ini. Lalu kata bapaknya tadi mengatakan, ati Abul Qasim, ikuti apa yang dikatakan oleh Abul Qasim. Itu siapa Abul Qasim? Rasulullah. Maka Yahudi tadi mengatakan la ilaha illallah.
Selesai, mati jemaah. Maka apa kata Nabi? Beliau mengatakan alhamdulillahilladzi anqadahu Allah minan nar. Alhamdulillah yang Allah telah selamatkan dia Yahudi ini dari api neraka. Jadi Nabi menghukumi muslim walaupun seumur hidup kafir, giliran mau mati mengucap la ilaha illallah. Ini kan nikmat sekali jemaah. Antum masih capek sholat, capek ngaji kayak gini. Lah dia la ilaha illallah mati surga, alhamdulillah. Ya. Tidak pernah sholat, tidak pernah ngapa-ngapain. Inilah dahsyatnya orang kalau mati dengan mengucapkan kalimat tauhid. Yang kafir jadi Islam, yang Islam menunjukkan husnul khatimah. Ya. Maka di sini jemaah, posisi yang sangat berat. Ya, orang yang dalam keadaan mau mati itu harus kita tunggui. Kita berusaha mengajarkan, mengucapkan, mentalkin ya kalimat tauhid la ilaha illallah. Taib. Mana dalil terhadap kaidah bahwa kewajiban pertama adalah tauhid? Dalilnya tentang Nabi mengutus sahabat Mu'adz bin Jabal untuk berdakwah, dan yang diserukan didakwahkan yang pertama kali tauhid. Perhatikan hadisnya di halaman 18. Ibnu Abbas mengatakan lamma ba'atsa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Mu'adz bin Jabal. Manakala Nabi mengutus Mu'adz bin Jabal ila nahwi ahli Yaman, ke penduduk Yaman, faqala lahu, maka Nabi mengatakan, perhatikan lafaznya, innaka taqdamu ala qaumin min ahli kitab falyakun awal ma tad'uhum ilaihi an yuwahidullaha. Sesungguhnya engkau wahai Mu'adz akan mendatangi kaum dari ahli kitab Yahudi, karena saat itu di Yaman banyak Yahudi di Yaman. Falyakun awwala ma tad'uhum ilaihi an yuwahidullaha, maka hendaklah apa yang kau serukan pertama kali agar mereka mentauhidkan Allah. Jadi lafaz tauhid sudah dikatakan oleh Nabi. Dakwah tauhid, lafaz-lafaz tauhid, lafaz-lafaz sunnah ini sudah dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan istilah baru, tauhid. Kata Nabi agar mereka mentauhidkan Allah. Perhatikan jemaah. Faedahnya dari sabda Nabi kepada Mu'adz di sini apa? Bahwa orang yang berdakwah harus mengetahui ilmu. Di antara ilmu dalam dakwah ada 3 macam ilmu. 1, ilmu hal al-mad'u, ilmu tentang kondisi orang yang akan didakwahi. Sebagaimana kata Nabi, kamu akan mendatangi siapa? Ahlul kitab. Berarti seorang dai harus tahu apa backgroundnya, apa latar belakangnya, siapa, bagaimana keadaan orang yang kita dakwahi. Itu 1 jemaah. Ya. Yang kedua dari hadis Nabi ini, ilmu yang harus diketahui oleh pendakwah, oleh seorang dai adalah madatu dakwah, materi dakwah. Apa materi dakwahnya di sini? An yuwahidullaha. Apa materi dakwahnya? Tauhid, agar mereka mentauhidkan Allah. Berarti materi dakwahnya seru mereka kepada tauhid. Dan yang ketiga kata Nabi selanjutnya di sini, fa idza arafu dzalik, kalau mereka sudah paham tauhid, fakhbirhum anna Allah qad farada alaihim 5 salawatin fi yaumihim wa lailatihim. Kalau mereka sudah paham tauhid, maka kabarkan, ajari mereka bahwa Allah telah mewajibkan 5 kali sehari semalam sholat. Lalu setelah itu Nabi sebutkan tentang zakat. Berarti dari sini ilmu apa yang harus diketahui oleh seorang dai? Kita ulangi, apa yang pertama? Ilmu tentang keadaan mad'u. Yang kedua, materi dakwah. Yang ketiga di sini. Apa jemaah? Setelah tauhid, sholat, setelah sholat zakat, ilmu apa? Setelah tauhid, sholat, setelah sholat zakat, bertahap dalam dakwah.
Berarti mengetahui prioritas mana yang harus didahulukan. Itu ilmu. Banyak dai yang tidak paham, dakwahnya menyuruh kepada hal-hal yang tidak penting bagi umat, didakwahkan. Mana aham fal aham? Umat masih banyak bergelimang kesyirikan, diajarkan dari dulu tentang cara wudhu saja, ya. Rumah tangga saja misalnya, padahal masih berbuat kesyirikan, ya. Hak suami istri saja yang diajarkan. Nah, semua penting, tafsir penting, hadis penting, akhlak adab penting, tapi aham fal aham adalah at-tauhid. Makanya Nabi kepada Muhammad ajarkannya seperti ini. At-tadarruj fi dakwah. Bertahap di dalam dakwah. Ya. Baik, contoh yang lain yang termasuk dalil atas kaidah ini tentang sabda Nabi SAW. Kata Nabi, umirtu an uqatilan nas. Aku diperintah Allah untuk memerangi manusia. Buqatila itu memerangi, bukan membunuh. Kalau membunuh aktulu. An aktula. Umirtu an aktula. Nah, itu artinya membunuh. Tapi ini uqatil. Uqatil, yuqatilu, uqatil. Ini artinya memerangi, jemaah. Dan memerangi itu tidak harus membunuh. Maka jangan salah menerjemahkan hadis ini. Aku diperintah Allah untuk membunuh manusia. Oh, musibah besar. Memerangi manusia hatta yashhadu an la ilaha illallah, sehingga mereka bersaksi la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Nah, ini berarti apa jemaah? Kewajiban pertama adalah mendakwahkan la ilaha illallah. Dan di halaman 20 antum lihat surah Al-A'raf dari mulai ayat 59 setelah dan sebelumnya. Itu diceritakan tentang Nabi Nuh, Nabi Syuaib, Nabi Saleh, Nabi Hud. Semuanya ucapan mereka, ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Wahai kaumku, bertauhidlah, beribadahlah kepada Allah. Ma lakum min ilahin ghairuh. Tidak ada bagi kalian ilah sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil-dalil ini semua menunjukkan bahwa awalu dakwah, ya, adalah tauhid. Awal wajibin adalah tauhid. Adapun dalil yang menunjukkan akhiru wajibin huwa tauhid adalah hadis tentang mentalkin orang mau mati dengan la ilaha illallah. Ya. Nabi mengatakan di sini laqinu. Apa makna laqinu jemaah? Talqin itu apa maknanya? Ajarkan, tuntun, ajarkan, dia yang ngomong. Bukan kita yang ngomong, tapi orang yang mau mati yang ngucapnya itu. Makanya talqin itu orang ketika masih sadar jemaah. Laqinu mautakum la ilaha illallah fa innahu man kana akhiru kalamihi la ilallah dakhalal jannah. Ya. Makanya kata Nabi di sini kana akhiru kalimatihi atau akhiru kalamihi la ilaha illallah. Berarti orangnya masih hidup dan orangnya mampu mengucapkan kalimat tersebut. Bukan orang sudah sekarat baru ditalqin. Ya. Jadi mengajarkan talqin itu. Taib. Terus kata Nabi di sini, wa in asabahu qabla dzalika ma asabahu. Ya, walaupun sebelumnya harus ditimpa dengan apa yang menimpanya, artinya masuk neraka, tetap dijamin surga karena berarti orang ini telah bertauhid kepada Allah dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kalaupun masuk neraka berarti tetap dia akan keluar dari neraka. Baik. Terakhir hadis yang kedua dari dalil orang yang akhir ucapan la ilaha illallah masuk surga. Di sini kata Nabi man mata halaman 21 wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang meninggal berarti ketika mau mati ya mengucapkan la ilaha illallah. Siapa yang meninggal lalu dia tahu bahwa la ilaha illallah maka dia masuk surga. Nah, kata para ulama di sini syaratnya mengucap la ilaha harus tahu makna la ilaha illallah. Yani maknanya tidak ada sesembahan yang benar kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Kaidah yang keenam jemaah.
Halaman 22, kaidah yang ke-6. Al-intisabu ila salihin, bernasab dengan orang soleh atau kepada orang soleh, misalnya bapaknya orang-orang soleh, maka la yantafi'u bihi sahibuhu, maka tidaklah bermanfaat illa bitauhid wal iman, kecuali jika memiliki tauhid dan iman. Makna dari kaidah ini bahwa siapapun yang punya hubungan dekat atau kekerabatan dengan orang soleh, seperti para nabi misalnya, maka tidak berguna sekedar kekerabatan saja, jemaah. Makanya banyak anak nabi di neraka, bapak nabi di neraka, paman-paman nabi di neraka, istri nabi-nabi di neraka, kan ada. Istri nabi di neraka, istri nabi siapa? Jemaah. Istri nabi siapa? Sebagian ulama mengatakan istri Nabi Nuh juga demikian ya. Termasuk juga putranya. Sebagian lagi disebutkan istri Nabi Lut ya, misalnya. Nah, maka kita sebutkan di sini ada beberapa dalil. Ya. Misalnya di surah At-Tahrim ayat 10. Allah menyebutkan, Allah memisalkan, daraballahu masalan lilladzina kafaru. Allah membuat permisalan bagi orang-orang kafir, yaitu siapa? Imra'atan Nuh wa imra'atan Lut. Istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lut, yakni orang kafir. Jadi kekerabatan, kedekatan suami seorang nabi belum tentu istri mendapat petunjuk, dan tidak berguna sekedar istrinya seorang nabi. Kalau cuma sekedar istri seorang nabi, istri Nabi Nuh, istri Nabi Lut, kanata tahta abdaini min ibadina salihain. Keduanya di antara, yakni di bawah dua pengawasan hamba soleh, yaitu Nabi Nuh dan Nabi Lut. Nah, ini salah satu contoh. Contoh yang lain berjamaah adalah tentang Nabi Nuh dengan putranya juga. Ya, putra Nabi lu bagaimana? Tidak berguna kekerabatan sama sekali ketika tidak ada tauhid, tidak ada iman. Makanya jangan bangga dengan berkerabat dengan Nabi. Dilihat dulu imannya, dilihat dulu akidahnya. Paman Nabi itu kan, ya berjamaah, Abu Lahab, paman Nabi Abu Lahab, tidak berguna. Bahkan seluruh paman-paman Nabi adalah kafir kecuali dua orang saja. Siapa yang dua orang? Ayo jemaah. Al-Abbas bin Abdul Muttalib dan Hamzah bin Abdul Muttalib. Dua orang saja. Selain itu sisanya kafir semua paman Nabi SAW. Tidak berguna. Al-intisab, kekerabatan dengan Nabi. Ya. Makanya Nabi Muhammad pun SAW sampai mengatakan kepada Fatimah, Fatimah putri tercintanya, kata Nabi, ya Fatimah, salini min mali fa inni la ugni anki minallahi syai'a. Wahai Fatimah, mintalah harta sesukamu, minta tak beri, tapi jangan coba-coba minta jaminan, yakni kalau tanpa iman tak berguna aku sebagai bapakmu kalau kamu tidak beriman. Itu maknanya. Jadi Nabi pun sampai gitu kepada putri beliau, tidak berguna kekerabatan kalau tidak ada iman, tidak ada tauhid. Ya. Maka ini kaidah yang sangat penting berjemaah. Ya, al-intisab ila salihin la yantafi'u bi sahibuhu illa bitauhid wal iman. Ya. Di halaman 24 kita baca tentang kisah Nabi Nuh berjemaah. Jadi halaman 23, 24 ya. Jadi Nabi Nuh ketika mengatakan kepada putranya, ya, ketika putranya Nabi Nuh ini tidak mau beriman, lalu Allah mendatangkan dengan sebab kesyirikan. Perjamaah ingat, sebab kesyirikan Allah datangkan tsunami terbesar sepanjang sejarah. Sampai
airnya sampai ke puncak gunung. Ya. Makanya ketika Nabi Nuh membuat perahu, membuat kapal, orang-orang musyrik saat itu, orang-orang kafir meledeknya. Ya Nuh, sirta najjaran ba'da'an kunta nabiyan. Nuh katanya, kamu berubah profesi ya. Sekarang jadi tukang kayu ya. Yang sebelumnya jadi nabi katanya gitu. Ini diledeknya. Di padang Sahara buat perahu, mau berlayar di mana? Diledeknya. Ternyata metu air cuma. Sampai semua ditenggelamkan oleh Allah. Inilah dahsyatnya dosa kesyirikan. Ya. Allah bisa melakukan apa yang Allah mau lakukan akibat perbuatan hamba-hambanya dari perbuatan syirik waliyadzubillah. Maka Nabi Nuh mengatakan, ya bunayyarkam ma'ana. Wahai anakku, ayo naik kepada kapal. Naik bersama kami. La takun mal kafirin, jangan kau menjadi orang-orang kafir. Tapi anak ini malah mengatakan, sa'awi ila jabal ya'simuni minal ma. Aku akan naik ke gunung katanya. Akan naik perahu. Aku naik ke gunung supaya selamat dari air. Maka kata Nabi Nuh, la asimal yawma min amrillah illa man rahimah. Tidak ada yang selamat sekarang dari azab Allah kecuali Allah yang memberi rahmat kepada dia. Lalu akhirnya dia, para jamaah sekalian, Nabi Nuh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi Nuh? Rabbi inna bini min ahli. Wahai ya Allah, sesungguhnya anakku itu adalah ahliku, keluargaku, yakni dia anakku, keluargaku. Sementara inna wa'dakal haq, sementara janjimu adalah benar. Wa anta ahkamul hakimin, engkau yang telah memutuskan dengan sebaik-baiknya, dengan seadil-adilnya. Apa kata Allah jemaah? Ketika Nuh mengatakan anaknya termasuk ahli keluarganya, kata Allah, ya Nuh, innahu laisa min ahlik. Wahai Nuh, anakmu bukan keluargamu lagi. Kenapa? Karena beda akidah. Beda akidah. Tidak berguna hubungan nasab antara anak dengan bapak karena bedanya akidah. Tidak adanya tauhid dan iman jemaah. Kata Allah, laisa min ahlik. Innahu amalun ghairu salih. Amalnya anakmu itu tidak benar, syirik dia. Maka fala tas'alni ma laysa laka bi'ilm. Jangan kau meminta sesuatu yang kamu tidak mengetahui hakikatnya, kata Allah. Maka ditenggelamkanlah putra Nabi Nuh alaihissalam. Ya. Taib. Jadi kesimpulan dari kaidah ini apa berjamaah? Kesimpulan dari kaidah ini bahwa hubungan nasab dengan orang soleh tidak berguna kalau nggak ada modal iman. Bahkan syafaatnya pun tidak bisa didapatkan kalau tidak ada iman. Jadi iman, tauhid itu modal syafaat. Ya. Jadi modal untuk supaya bisa disyafaati Nabi, modalnya iman, modalnya tauhid. Nah, termasuk Rasulullah SAW. Ya. Termasuk Rasulullah SAW. Termasuk Nabi Ibrahim, ayahnya kafir. Tidak berguna nasabnya antara Ibrahim dengan ayahnya. Antum lihat di dalam Al-Quran surah Taubah 114. Wa ma kana istighfaru Ibrahim li abihi ila an mu'idatin wa'adaha iyahu. Permintaan ampun Ibrahim kepada Allah untuk ayahnya yang kafir itu hanya karena Allah yang telah suatu janji yang telah diikrarkannya kepada bapaknya itu. Ya. Namun ketika jelas dan Ibrahim pernah janji akan dimohonkan ampun. Demikian pula Rasulullah jemaah. Pernah Rasul pun mengatakan demikian untuk pamannya Abu Talib. Jadi ketika Abu Talib mau meninggalnya itu Nabi datang menjenguknya jemaah. Untuk mentalkin. Di situ sudah ada Abdullah bin Abi Umayyah saat itu masih kafir dan juga Abu Jahal. Di situ. Lalu Nabi mengatakan, ya am qul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha indallah. Wahai paman, ucapkanlah la ilaha illallah, sebuah kata kalimat yang aku bisa bela engkau kelak di hari kiamat. Lalu Abu Jahal enggak tinggal diam jemaah. Nabi mentalkin Abu Talib, Abu Jahal pun sama mentalkin juga. Tapi mentalkinnya untuk supaya tidak mengucapkan la ilaha illallah. Apa kata Abu Jahal dan kata Abdullah bin Abi Umayyah saat itu berdua, mereka mengatakan, atarghabu an millati Abdul Muthalib. Wahai Abu Talib, apakah engkau mau tinggalkan agama nenek moyang? Lihat, agama nenek moyang.
Maka di antara sebab kesyirikan jemaah, orang selalu mengagung-agungkan peninggalan nenek moyang. Itu kebiasaan orang-orang jahiliyah. Ketika diperintah untuk mentaati Allah dan Rasul, ikut kepada apa yang turunkan Allah, Al-Quran, mereka mengatakan bal nattabi'u ma alaihi alfaina abauna. Bahkan kami hanya mengikuti apa yang ditinggalkan oleh nenek-nenek moyang kami. Begitu mereka. Abu Jahal pun begitu mengingatkan Abu Talib, apakah engkau kalau mengucap la ilaha illallah akan meninggalkan agama nenek moyang, agama Abdul Muthalib? Nabi pun mengulang lagi. Masya Allah, ini semangatnya Nabi, begitu besarnya perhatian Nabi agar pamannya nih yang meninggal dalam keadaan bertauhid. Nabi mengulang lagi, ya ammi qul la ilaha illallah kalimatan uhajjulaka biha Allah. Abu Jahal enggak tinggal diam, mengulang lagi, perang di situ, perang sabil istilahnya. Sampai pada akhirnya akhir maqal ala millati Abdul Muthalib. Ini hadis sahih Bukhari jemaah, hadisnya. Maka Abu Talib pun mati dalam keadaan mengikuti agama Abdul Muthalib, wa aba an yakul, dan enggan untuk mengucapkan la ilaha illallah. Jadi hadis ini tegas bantahan kepada orang-orang Syiah yang mengatakan kalau Abu Talib mati dalam keadaan Islam. Hadis ini bantahannya. Mati di atas agama Abdul Muthalib, agama jahiliyah. Lalu Nabi seperti Nabi Ibrahim juga. Apa kata Nabi? Wallahi la astaghfiranna laka ma lam unha anka. Kata Nabi, sungguh demi Allah, aku akan mohonkan ampun untukmu wahai paman selama tidak dilarang oleh Allah. Selama tidak dilarang oleh Allah. Namun ternyata Allah menurunkan firman-Nya surah At-Taubah ayat 113. Apa kata Allah ketika mengatakan Nabi Muhammad akan memohonkan ampun untuk pamannya Abu Talib? Kata Allah, makana li nabiyyi. Lihat di halaman 25 di akhir. Itu ayat berkaitan dengan apa? Rasul ingin memohonkan ampun untuk Abu Talib. Allah turunkan firman-Nya ini sebagai larangan tegas. Apa kata Allah? Makana lin nabiy walladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikin. Tidak pantas, tidak sepatutnya bagi seorang nabi dan tidak pantas bagi orang-orang beriman memohonkan ampun, mengistighfarkan bagi orang musyrik walaupun kanu uli kurba, walaupun orang musyrik itu kerabatnya sendiri. Tidak pantas. Nabi dilarang berarti coba. Ini jelas ayat ini. Ya, turun berkaitan Abu Talib dan ini berarti larangan Allah untuk memohonkan ampun, menunjukkan Abu Talib kafir. Ya. Min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Setelah jelas bagi mereka kalau mereka ahli neraka jahanam. Nah. Sebagian ulama, Imam Ibnu Katsir, ini ulama loh jemaah. Kita hanya menukil membacakan. Ya. Jadi jangan baper. Jangan baper. Ini Imam Ibnu Katsir mengatakan, ayat tadi asbabun nuzulnya adalah bukan paman Nabi tapi ibunya Nabi. Oh, sampai gitu. Fa inna Rasul, lihat halaman 26. Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arada an yastaghfira li ummihi. Rasul ingin mengistighfarkan ibunya, lalu panahahullah, lalu Allah melarang. Jadi beragama tuh jangan baper. Masa kalian tega sih mengatakan ibunya Nabi di neraka? Masa kalian baper mengatakan ibu Nabi kafir? Masa kalian tega gitu? Masalah tega nggak tega apa yang disabdakan Nabi? Agama kita tuh agama yang qala Allah qala Rasul. Bahkan ulama-ulama juga berpendapat demikian. Ibnu Katsir yang ngomong ini. Berarti kesimpulannya ibu Nabi ini kafirah. Kafir. Karena dilarang oleh Allah untuk memohonkan ampun, dan itu hadis riwayat Imam Muslim. Dasarnya, lihat di situ. Istadantu rabbi an astaghfiru li ummi. Aku minta izin sama Allah untuk memohonkan ampun untuk ibu saya. Falam yu'dhan li, namun Allah melarangnya. Wasadantuhu an azura qabraha, lalu aku minta izin untuk menziarahi kuburnya karena melepas rindu, melepas kangen gitu jemaah, dengan menziarahi kuburnya. Seolah-olah dia akan hidup, seolah kita terbayang. Nah, Allah pun mengizinkan kalau sekedar menziarahi kuburnya. Berarti ini hadis menunjukkan boleh ziarah kubur orang kafir
Namun hanya satu faedah, yaitu mengingat kematian saja. Tapi ziarah kubur orang-orang beriman faedahnya dua. Satu, mendoakannya. Yang kedua, mengambil ibrah tentang kematian. Taib. Semua ini cuma menunjukkan, ya, kembali kepada bahasan kita, yang namanya nasab tidak berguna, ya, kecuali ada dasar iman, dasar tauhid. Nah, apalagi yang cuma ngaku-ngaku bernasab, ini bahaya. Ngaku-ngaku bernasab kepada Nabi. Saya katanya turun Nabi yang kesekian, ya, yang kesekian katanya. Saya kira kalau orang betul-betul anak keturunan Nabi tidak perlu ngaku-ngaku berjamaah. Bahkan dia harus banyak-banyak menjaga, berintrospeksi apakah ini sudah menjaga warisan kakek-kakeknya dia atau malah merusak ajaran kakeknya. Itu. Jadi yang penting itu adalah keimanan, yang penting adalah kebaikan-kebaikan, bukan sekedar nasab kepada orang-orang saleh. Kaidah yang ketujuh. Kaidah yang ketujuh. Tinggal berapa lagi jemaah? Berapa kaidah? Semuanya 8 ya, berarti tinggal 2 kaidah. Tapi kita baca. Kaidah yang ketujuh. La ta'addudiyah fit tauhid wal aqaid. Kaidah ketujuh, tidak ada ta'addud. Nah, apa ta'addud? Bukan kawin lagi di sini. Tidak ada beraneka ragamnya, ya, pemahaman dan aliran di dalam masalah tauhid dan akidah. Artinya orang Islam itu tidak boleh berakidah macam-macam, tidak boleh. Tapi harus akidah yang satu, yaitu akidah ahli sunnah wal jamaah. Ya, tidak boleh berakidah dengan akidah yang menyimpang. Itu maknanya. Tidak boleh ada keanekaragaman dalam masalah madhab, ya, atau pemahaman. Madhab itu pemahaman di dalam masalah akidah. Adapun di selain poin akidah boleh bermadhab seperti madhab Syafi'i, ya, madhab Hambali dan semisalnya. Nah, adapun dalam akidah tidak boleh ada yang mengatakan misalnya orang Islam bebas menganut akidah macam-macam pun boleh, mau Asy'ari, mau Maturidi, mau Kulabiyah, mau Mu'tazilah, mau Khawarij, mau Ibadiyah, mau Rafidhah, mau Syiah, bebas, karena masing-masing juga memiliki dalil-dalil, memiliki yakni kebenaran-kebenaran. Oh, musibah ini ikhwan. Jadi ini kaidah yang penting, tidak boleh ada aneka ragam masalah akidah. Ya. Karena para ulama kita pun akidah mereka satu. Tidak ada perbedaan di antara mereka para ulama kita. Syafi'i, Malik, ya, Abu Hanifah, Imam Ahmad. Dibuktikan dengan kitab yang mereka tulis dari zaman ke zaman berjamaah. Tidak ada perbedaan. Akidah. Antum baca akidah Tahawiyah, ya, antum baca akidah Wasitiyah, beda zaman tapi isinya sama. Karena akidah salaf itu saja isinya. Tidak ada perbedaan. Oleh karenanya kita katakan akidah ahli sunnah, akidah salafus saleh, mereka yang dianut oleh seluruh umat Islam, oleh para imam, para ulama. Dan kita katakan justru itulah mayoritas. Ya. Adapun kalau di sebuah kampung ada yang mayoritas berakidah yang sesat, bukan menunjukkan kebenaran, karena maksud mayoritas dari zaman ke zaman. Semua imam-imam, imam ahli hadis, imam yang 4, imam apa, semuanya akidahnya sama. Jadi antum jangan tertipu dengan ungkapan atau slogan bahwa imam-imam, ya, mereka juga akidahnya macam-macam, lain-lain, maka kita juga boleh-boleh saja. Akidah beraneka ragam, tidak boleh jemaah. Lihat di sini hujah-hujah mereka, dalil-dalil mereka. Ya. Bahkan Imam Syafi'i itu mengingkari akidah yang menyimpang dari akidahnya ahlul kalam. Ahlul kalam. Ahlul kalam itu orang-orang yang berbicara tentang akidah dengan menjauhkan dari nas-nas Al-Quran dan Sunnah, hanya berpedoman dengan akal-akal semata. Itu ahlul kalam. Jadi istilah ahlul kalam itu jemaah. Orang yang banyak kalamnya dalam menetapkan akidah yang bukan dari dalil tapi dari akal. Tapi banyak kalamnya, banyak ngomongnya.
banyak ngalor ngidulnya, itu ahlul kalam, banyak kalam. Memang para ulama sendiri tidak ada yang tepat menetapkan kenapa disebut ahlul kalam. Hanya saja ahlul kalam itu orang yang berakidah dengan akidah yang menyimpang, bukan akidah salafus saleh. Mereka yang mendahulukan akal dalam penetapan akidah. Ya. Sebagian ulama disebut ahlul kalam katanya karena penyimpangan mereka tentang sifat kalam bagi Allah. Namun ini ditolak oleh Syekhul Islam. Karena sebelum ada kaum yang menyimpang, ya, sebelum ada kaum yang menyimpang tentang masalah sifat kalam, itu sudah ada terlebih dahulu. Yani ahlul kalam ini sudah ada sebelum menjamurnya penyimpangan tentang sifat kalam bagi Allah. Jadi orang-orang yang mengingkari sifat kalam bagi Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah ada sebelum itu katanya. Maka tidak tepat kalau ahli kalam dikatakan mereka karena menyimpang tentang sifat kalam bagi Allah. Lah. Jadi yang benar ahlul kalam itu mereka ya karena qaimun ala kasrati al-kalam wal khawd fi ma la yanfa'. Disebut ahlul kalam karena mereka banyak omongnya dengan omongan-omongan yang tak berguna, yang banyak penyimpangnya dalam masalah akidah. Namun mereka sendiri ilmu kalam itu mengatakan ilmu tauhid kata mereka. Tapi justru menurut ulama-ulama ahli sunnah, ahlul kalam orang yang menyimpang dalam akidah. Contohnya Mu'tazilah, Jahmiyah, ya itu ahlul kalam mereka itu. Nah silakan dibaca di poin ini halaman 30, halaman 31 para jemaah. Tentang akidah para imam-imam itu, akidah mereka satu. Ya. Halaman 32 juga. Cuman kita akan baca coba perkataan Imam Syafi'i di halaman 33. Ya. Perhatikan kata Syafi'i. Al-qawlu fi sunnati allati ana 'alaiha. Berbicara tentang sunnah yang aku berada di atas sunnah tersebut, kata Syafi'i. Dan maksud sunnah di sini adalah akidah maknanya. Dan al-qaul maknanya keyakinan. Jadi keyakinanku tentang akidah yang aku berada di atas keyakinan itu adalah bahwa kata Imam Syafi'i menetapkan syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Lalu kata beliau wa annallaha ala arsyihi, dan Allah di atas arasy. Ini akidah Syafi'i. Ya, fis samaihi, Allah pada ketinggiannya. Yaqrubu min khalqihi kaifa syaa, Allah bisa mendekat kepada hambanya sesuai dengan yang Allah kehendaki. Wa yanzulu ila samai dunya, dan Allah turun ke langit dunia kaifa syaa, sebagaimana yang Allah kehendaki. Wa dzakara sairul i'tiqad, dan Imam Syafi'i menyebutkan akidah-akidah yang lainnya. Berarti akidah Syafi'i sama dengan akidah-akidah ulama yang lain. Menetapkan Allah istiwa di atas arasy, ya. Menetapkan Allah Subhanahu wa taala di atas langit. Tidak berakidah Allah di mana-mana atau Allah tidak di mana-mana. Enggak benar itu akidah. Ya. Baik, selesai kaidah yang terakhir. Antum baca silakan ya halaman 34, 35 ya. Perkataan para imam-imam ahli sunnah tentang masalah kesatuan mereka dalam masalah akidah. Baik. Silakan dibuka kaidah yang ke-8 jom di halaman 43. Yuqsamu tauhid bi'tibaraini. Pembagian tauhid itu ada dua tinjauan. Yang pertama bi'tibar ma yajibu 'alal muwahhid. Yang pertama ditinjau kewajibannya yang bertauhid itu sendiri. Tinjauan pertama. Maka ini ada dua pembagian. Yang ditinjau dari orang yang bertauhidnya cuma ya, ada dua tinjauan. Satu, bukan ada tinjauan, ada dua macam. Satu tauhid ilmu, yang kedua tauhid amal. Pembagian tauhid ditinjau dari apa? Ma yajibu 'alal muwahhid. Apa yang diwajibkan atas muwahhid? Muwahhid itu orang bertauhid, kewajibannya ada dua. Kewajiban mengilmui, kewajiban mengamalkan tauhid. Ya, yaitu tauhid apa ini cuma? Yang harus
diilmui, yang harus diamalkan. Yang harus diilmui tauhid ar-rububiyah dan tauhid asma wa sifat. Ilmui saja. Adapun yang harus diamalkan adalah satu tauhid ibadat, tauhid uluhiyah. Maka jika ditinjau dari orang yang bertauhid, tauhid dibagi dua saja. Tauhid ilmu yang mana mencakup tauhid apa? Ilmu ini ada dua tadi, tauhid apa? Rububiyah dan asma wa sifat, ilmu saja. Yang kedua tauhid amal, itu tauhid ar-rububiyah. Tauhid al-ibadah, tauhid al-uluhiyah. Yang kedua wabi'tibar muta'alliqit tauhid. Yang kedua ditinjau dari kaitan tauhid itu sendiri. Maka ini baru ada tiga macam. Ada rububiyah, ada uluhiyah, dan ada asma wa as-sifat. Nah, kita simpulkan dulu. Berarti para jemaah, pembagian tauhid itu tergantung tinjauannya. Kalau ditinjau dari tinjauan hamba yang bertauhid, yang kewajiban hamba bertauhid, maka tauhid ada dua macam saja. Satu tauhid ilmu, yang kedua tauhid amal. Istilah lainnya tauhid ilmu itu para jemaah, tauhid ilmu yaitu tauhidu al-isbat, tauhid al-isbat, tauhid al-ma'rifat, tauhid pengetahuan, tauhid penetapan, itu tauhid ilmu. Yang masuk kategori tauhid ilmu atau tauhid al-isbat wal ma'rifat itu tauhid apa tadi? Cuma dua. Rububiyah dan asma was sifat. Adapun yang satu lagi disebut pula dengan istilah tauhid al-amal atau dengan istilah lain tauhid, lihat halaman 44, tauhid al-iradah atau tauhid at-talab, tuntutan atau tauhid tujuan, itu ibadah. Nah, adapun tauhid ditinjau dari hak Allahnya, gitu boleh istilahnya. Kalau tadi hak hamba, sekarang tauhid berkaitan dengan hak Allah, ada tiga tauhid, yaitu tauhid ar-rububiyah, tauhid al-uluhiyah, tauhid asma wa as-sifat. Ya, baik. Silakan sampai di sini dulu ya. Antum baca nanti pembagian tauhid. Nah, termasuk di halaman 50, coba untuk perhatikan ya. Al-Imam As-Safarini, Muhammad bin Abad As-Safarini mengatakan tauhid ada tiga macam. I'lam anna tauhid salah satu aqsam. Ketahuilah tauhid itu ada tiga macam. Tauhid rububiyah, tauhid al-uluhiyah, tauhid as-sifat. Jadi yang membagi tauhid tiga ini bukan Wahabi. Bukan Wahabi, bukan Ibnu Taimiyah, bukan Muhammad bin Abdul Wahhab, bukan. Termasuk Imam Safaraini itu membagi tauhid juga tiga. Jadi banyak ulama yang membagi tauhid kepada tiga. Dan itu sudah dijelaskan dulu. Bahkan Imam Ibnu Khuzaimah punya kitab namanya Kitabut Tauhid. Imam Ibnu Khuzaimah hidup di abad ketiga itu. Jadi pembagian tauhid kepada tiga ini bukan masalah ini tuduhan ini trinitas, ini buatan baru, buatan Wahabi dan semisal ini fitnah. Ini tuduhan-tuduhan. Nah, demikian para jamaah sekalian, kita lanjut nanti di sesi kedua insyaallah pembahasan tentang kaidah di dalam nama dan sifat atau khusus sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala ya. Semoga bermanfaat. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.